Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Kita dengar-dengaran renungan pagi hari ini. Dan sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk hari yang baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya dan yakin bahwa pada hari yang Kau berikan, hari yang baru ini, ada rahmat-rahmat yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Walaupun kami tahu bahwa pergumulan-pergumulan hidup kami akan terus berlangsung selama di hari yang baru ini, tapi kami juga yakin bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah kami di hari ini. Tuhan, untuk itu berbicara Engkau Bapa. Beracara Engkau seluas-luasnya dalam hati dan roh kami. Kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami hidup, kami telah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul kita pada renungan di pagi hari ini adalah Ketika Tiada Tempat Berpijak. Ketika tiada tempat berpijak. Landasan firman Tuhan diambil dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saat berharap akan hujan, maka kita juga akan berharap melihat awan mendung di langit. Tetapi Bapak Ibu tahukah bahwa lain halnya dengan Elia. Ia berkata kepada Ahab, akan segera turun hujan tanpa dia melihat awan mendung menggelayut di langit. Tanpa ada awan mendung, ia berkata kepada Ahab, akan turun hujan. Awan kecil sebesar telapak tangan muncul kala ia membungkuk di puncak Gunung Karmel sebanyak 7 kali. Inilah arti iman yang sesuai dengan Ibrani 11 ayat 1. Ia mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jangan menggantungkan iman Anda atau iman saudara pada segumpal awan yang nampak. Namun munculkanlah awan karena iman yang ada di dalam kita. Dan jangan biarkan mata jasmani menjadi kemudi kemana perahu iman akan berlayar. Biarlah iman yang berkuasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada satu cerita mengenai iman. Di sini bukan perjalanan mudah bagi Catherine untuk sampai pada kesuksesan novel pertamanya. Ia telah berpuluh-puluh kali mencoba mengirimkan tulisannya kepada beberapa penerbit, namun selalu mengalami penolakan. Sampai-sampai suami dan teman-temannya menyarankan ia mengganti saja tulisan dengan tulisan yang lain. Namun ia terus bergedut dengan tulisan yang sama, meskipun harus menulis secara diam-diam. Ia telah menghabiskan waktu 1,5 tahun untuk menulis dan 3,5 tahun untuk menerima penolakan dari para penerbit. Tahukah Bapak Ibu, pada kiriman ke-60, tulisannya baru diterima oleh sebuah penerbit yang dipimpin oleh Susan Ramer, yang kemudian memfilmkannya dengan judul The Help, dan telah diputar di 35 negara. Catherine berkata bahwa sekiranya ia berhenti pada penolakan ia kesekian puluh kali, maka ia tidak akan melihat novelnya terjual 5 juta kopi dan bertahan selama 100 minggu di New York Times bestseller list. Bapak Ibu, jika Catherine berhenti berharap pada penolakan yang ke-59, maka novel The Help hanya berakhir di gudang. Jika Elia berhenti berdoa pada hitungan yang ke-6, maka hujan deras tak akan pernah turun. Lalu apakah kita akan kehilangan iman di tahun ini, sementara Tuhan telah menyiapkan jawaban di tahun-tahun mendatang? Catherine hanya melihat penolakan demi penolakan. Elia hanya melihat cerahnya langit biru.
kenyataan yang ada berlawanan dengan apa yang mereka imani. Namun mereka tetap terus berharap. Demikian juga dengan kita. Terkadang kita menghadapi situasi di mana tidak ada tempat bagi iman untuk berpijak. Tidak ada dasar untuk iman untuk berharap. Namun, dalam situasi seperti itulah iman kita harus tertancap lebih dalam dan kuat. Iman membutuhkan tanah untuk membuatnya bertumbuh lebih kuat dan mata hati kita untuk tetap fokus pada janjinya. Pada akhirnya iman akan menghadirkan segumpal awan nampak di langit biru. Yang menjadi pertanyaan, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Catherine dan Elia tak pernah tahu pada hitungan keberapa imannya akan membuahkan hasil. Pada hitungan keberapa imannya dijawab Tuhan. Yang kita lakukan hanyalah terus berharap dan terus berharap. Dari sisi manusia jasmani, banyak kali tapak perjalanan iman kita terhalang oleh bongkah-bongkah keputusasaan yang membuat kita berhenti berharap. Namun, dari sisi manusia rohani kita harus terus bangkit dan tidak membiarkan bongkah-bongkah keputusasaan itu menjerat setiap tapak langkah kita sehingga kita terseok-seok dalam langkah iman. Lutut harus semakin diperkuat. Suara iman semakin harus diperjelas. Maka kita akan melihat bahwa harapan kita, permohonan kita bukanlah mimpi, namun sebuah bukti yang kita lihat bersama Tuhan. Ya Tuhan, kita berdoa agar melalui situasi yang sulit, bahkan tanpa harapan sekalipun, imanku semakin bertambah, lebih dalam dan kuat lagi kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Iman adalah sebuah pijakan pertama, meski kita tidak melihat keseluruhan tangga yang sedang kita naiki. Tetapi kita bersama Tuhan, dan Tuhan menguatkan kita. Iman dilandasi dengan kepercayaan kepada Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang terbaik buat hidup kita. Selamat bertahan dalam segala permohonan pergumulan kehidupan Anda, dimanapun Anda berada dan apapun pergumulan Anda. Terus berharap pada Tuhan, jangan pernah untuk jatuh ke dalam keputusasaan yang berkelanjutan, bangkit terus, dan nantikanlah Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Selamat pagi, selamat berweekend, Tuhan memberkatimu dan memberkati keluargamu. Amin. Amin.